Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, kita mulai pembelajaran fikih kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, materi pembelajaran fikih kita untuk kelas 10 pada hari ini adalah membahas tentang zakat. Adapun pembahasan kita batasi pada kali ini untuk yang pertama pengertian zakat dan hukumnya, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Baiklah Ananda, kita masuk bagian yang pertama terlebih dahulu, yakni tentang pengertian zakat. Ananda, secara bahasa, zakat bisa diartikan tumbuh dan bertambah, dan juga bisa diartikan berkah, bersih, suci, dan subur. Sementara menurut istilah syara, zakat dapat diartikan sebagai pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak. Maksudnya adalah zakat ini merupakan pemberian sejumlah harta dari orang yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syara atau syariat tentunya. Baiklah Ananda, selanjutnya kita masuk kepada hukum zakat. Dari segi hukum, zakat ini hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Kepada siapa? Yakni bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah sampai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi maksudnya Ananda, hukum zakat wajib saat harta tersebut telah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Nisab itu adalah jumlah tertentu yang mewajibkan harta tersebut dizakatkan. Kalau belum sampai jumlah atau batas tertentu tadi, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, baiklah Ananda, kita lihat kenapa hukum zakat itu wajib. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita atau umat Islam untuk mengeluarkan atau menunaikan ibadah zakat. Di antaranya adalah firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Dari ayat ini nampak bagi kita Ananda bahwa zakat itu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya kita melaksanakan ibadah salat. Karena dalam ayat ini jelas-jelas disuruh kepada umat Islam untuk memberikan atau menunaikan zakat, sebagaimana seseorang itu juga disuruh mendirikan ibadah salat. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya zakat itu termasuk salah satu dari rukun Islam yang kelima. Dari 5 rukun Islam, salah satunya adalah perintah untuk menunaikan atau membayarkan zakat. Kapan sesungguhnya zakat ini pertama kali diwajibkan kepada umat Islam? Jika kita lihat sejarahnya, sesungguhnya zakat mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban, yakni pada tahun kedua Hijriah, dan kemudian diberlakukan secara umum kepada kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan zakat tersebut. Ananda yang berbahagia, kita lanjutkan dengan pembahasan macam-macam zakat. Jadi zakat itu sesungguhnya bisa dibagi kepada 2 macam. Apakah yang 2 itu? Yang pertama adalah zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Apa perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal? Nah, masing-masing kita lihat terlebih dahulu pengertiannya ya Ananda.
Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs atau zakat diri. Adapun pengertian zakat nafs atau zakat fitrah ini adalah menurut istilah syara, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau orang Islam yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal, dan berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan syara. Jadi Ananda, zakat fitrah ini adalah zakat diri seseorang yang dikeluarkan oleh setiap muslim. Tidak dibedakan apakah dia dewasa, apakah dia kecil, baru lahir, atau orang yang sudah tua sekali. Harus yang membedakannya adalah orang tersebut berada masuk di bulan Ramadan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dan zakat yang dibayarkan itu dalam bentuk makanan pokok. Kemudian zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri maupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkahnya atau oleh orang lain. Jadi misalnya ada seseorang yang tinggal dengan orang yang menanggung dirinya, maka orang tersebut dibayarkan zakatnya oleh orang yang menanggung hidupnya tersebut. Baiklah Ananda, kita lanjutkan dengan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Maksudnya adalah kapan sesungguhnya zakat fitrah ini ditunaikan atau dibayarkan. Ananda, ada beberapa waktu kita bisa mengeluarkan zakat fitrah, namun hukumnya tentu menjadi berbeda. Yang pertama adalah waktu mubah. Waktu mubah itu maksudnya bukan hukumnya menjadi mubah Nanda, tapi waktu yang dibolehkan. Ini berbeda, hukum zakat fitrahnya tetap wajib, namun kapan waktunya, kan begitu. Nah, waktu yang pertama waktu yang dibolehkan atau mubah. Waktu yang dibolehkan itu adalah awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi boleh hari pertama Ramadan sampai hari terakhir, hukumnya mubah. Yang kedua, waktu wajib. Ini sudah wajib hukumnya. Waktunya, dari segi waktunya, yaitu sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi maksudnya sejak awal Ramadan sampai menjelang akhir kita belum membayarkan, maka kalau setelah masuk hari terakhir bulan Ramadan, yaitu ketika terbenam matahari, maka hukumnya sudah wajib karena waktunya mau habis. Kemudian waktu afdal. Jadi ketika sudah masuk waktu wajib, ada waktu yang paling afdal lagi dalam waktu tersebut, yakni sesudah salat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang afdal itu maksudnya Ananda adalah waktu yang paling utama. Jadi ketika kita selesai melaksanakan ibadah subuh, maka waktu itu adalah waktu yang paling afdal untuk membayarkan zakat fitrah atau zakat nas ini. Kapan terakhir waktunya? Maka waktu afdal ini berakhir sebelum mengerjakan salat Idul Fitri. Demikianlah pembelajaran fikih kita hari ini. Sebagai kesimpulan, zakat merupakan salah satu perintah Allah bagi muslim yang memenuhi syarat dan ketentuannya. Untuk itu, mari kita tunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.